Tapi agama kalau punya kekuasaan di tangannya, lah ini lain. Kalau pertama misalnya saya tidak cocok dengan Anda, saya katakan, oh kamu kafir karena kamu percaya dengan gini, dan itu salah. Kafir kamu. Ini saya sudah punya prasangka bahwa Anda tidak boleh hidup. Karena apa? Saya ingin menyingkirkan keyakinan yang lain yang saya anggap salah. Saya tidak punya kekuasaan. Saya hanya ngomong aja, menuduh aja. Begitu punya kekuasaan di tangan, nah saya punya kekuasaan. Keputusanku bisa membuktikan atau bisa berdampak kamu mati atau kamu hidup. Nah ini, kalau ini udah bahaya ini. Kekuasaan politik ada di tangan, baru hak theological killing itu menjadi physical killing. Pembunuhan teologis itu menjadi pembunuhan fisik. Dan ini terbukti dalam sejarah agama-agama. Makanya agama itu memiliki dua wajah yang saling paradoks, saling ambivalen. Katanya damai di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Loh tapi kok orang barat nyerang Yerusalem? Walaupun ada alasan penyerangan pada saat itu, tapi warga sipil yang tidak berdosa ikut dibunuh. Meskipun beda agamanya. Apakah Yesus pernah mengajarkan pembunuhan? Tapi kita pernah mengangkat bendera salib dan kita mengatakan haleluya, orang lain harus kita bunuh karena tidak cocok dengan ajaran kita. Ini pernah terjadi. Mula-mula sekali, kekristenan itu adalah agama rakyat yang tertindas. Mula-mula sekali, kekristenan itu agama atau komunitas iman yang beribadah tidak punya gereja seperti gereja sekarang ini, tetapi di gua-gua yang namanya katakom. Katakombe ini ada di gua-gua. Orang Kristen pada lari karena takut ditindas oleh Kaisar Roma yang waktu itu masih belum mengenal Kristus. Dari gua ke gua orang Kristen itu berdoa, ditindas. Orang Kristen bersembunyi-sembunyi itu selama kira-kira 400 tahun. Jadi kira-kira 300 sekian tahun. Sampai kemudian Kaisar Roma yang bernama Konstantinus Agung bertobat. Ketika Konstantinus Agung bertobat ini, kekristenan yang dulu agama rakyat, agama yang tertindas, naik kelas menjadi agama penguasa. Nah ini sejarahnya kemudian muncul penyelewengan. Kenapa demikian? Pada saat orang Kristen ditindas, dia dekat dengan Tuhan. Pada seorang Kristen ditindas, dikejar-kejar, dia hanya mengandalkan kuasa dari tangan yang tidak kelihatan, yaitu tangan Allah yang Maha Kuasa. Tapi ketika orang Kristen punya kekuasaan di tangan, ini sejarah. Harus kita akui kita pernah punya sejarah hitam. Nah mulai ganti menindas. Ini fakta, saudara-saudara. Beberapa tahun setelah Konstantinus Agung naik takhta, yaitu Kaisar Roma satu-satunya yang Kristen, dia itu punya musuh bebuyutan, yaitu Kaisar Persia, yang waktu itu namanya Sasania atau Sasanid, yang pusatnya di Irak sekarang ini. Permusuhan ini berlangsung dari abad ke abad. Lah Konstantinus kemudian GR dikit, dia punya kuasa. Setelah dia diangkat menjadi kaisar dan membawai orang-orang Kristen yang kekristenan jadi agama negara, kemudian dia menyurat kepada Kaisar Khosrus kedua. Kaisar Khosrus kedua adalah orang Persia, mengatakan, Tuan Kaisar Persia, saya menitipkan orang-orang Kristen yang ada di wilayah Tuan dalam perlindungan Tuan. Karena waktu itu iman Kristen sudah tersebar dari Yerusalem ke arah timur dan selatan. Yerusalem ke arah timur dan selatan itu memasuki Antioquia di Syria, Iskandaria di Mesir, di Irak, di Yundisapur, di Edessa, sampai jauh ke pedalaman Afrika. Tetapi Injil berkembang ke arah barat, yaitu Roma, Konstantinopel, dan seterusnya.
yang menjadi kekristenan barat. Tetapi surat Konstantinus ini dijawab oleh Kaisar Khosrus apa? Sahabat musuh saya juga. Nah ini. Setelah itu, justru karena surat Konstantinus ini, orang Kristen yang hidup di wilayah Persia ditindas luar biasa. Maksudnya Konstantin mau melindungi orang Kristen, tapi malah salah, orang Kristen dianiaya secara luar biasa pada saat itu. Kemudian saudara-saudara, di kisah Gereja Timur, kisah ini tidak harus dipercaya secara faktual, tapi kisah ini menggambarkan sebuah pengalaman iman dari agama rakyat menjadi agama negara. Saat itu ada 7 orang pemuda. Kisah ini belum tentu benar. Bahkan saya cenderung mengatakan kisah ini mungkin refleksi dari pengalaman kehidupan penganiayaan pada saat itu. 7 orang pemuda ini dikejar-kejar oleh Kaisar Dakius. Kaisar Dakius mengejar 7 orang pemuda yang adalah berasal dari kota Efesus ini. Mau ditindas karena mereka tidak mau menyembah Kaisar sebagai kurios. Ketika dia menghindari penindasan Kaisar Dakius ini, dia masuk ke dalam sebuah gua di kota Efesus bersama anjingnya. Jadi 7 orang dengan anjingnya. Kemudian di gua itu mereka tidur kira-kira 2 atau 3 hari. Kemudian 2-3 hari setelah dia merasa lapar, dia terbangun. Dia ngomong ke temannya, kamu mesti keluar dari gua ini hati-hati, beli makanan katanya. Karena kita sudah lapar. Awas jangan sampai mata-mata Kaisar tahu kalau kamu keluar. Oke, jadi saya akan berjaga-jaga di mulut gua. Kamu menyelinap keluar tapi hati-hati ya. Salah satu pemuda kemudian keluar, maksudnya membeli makanan untuk dia dan ke-7 kawannya. Setelah itu dia ambil uangnya, bekalnya itu, dibelikan makanan. Waktu dia kasih uangnya ini, si pembeli kaget. Loh, ini uang sudah tidak laku ini. Ini uang langka ini. Uang ini sudah 250 tahun lebih yang lalu. Loh kenapa begitu? Kaisarnya sekarang sudah ganti. Kaisarnya sekarang orang Kristen, yaitu Kaisar Theodosius kedua. Kaget dia bingung. Loh, saya baru tidur kira-kira 2 hari, 2 malam, hampir 3 hari ini. Enggak, itu Kaisar sudah 250 tahun yang lalu. Kamu ini sebenarnya sudah tidur 200 tahun lebih, tapi kamu merasa hanya 2 hari. Nah ini, kemudian dia ngomong ke teman-temannya, ayo kita keluar, Kaisarnya sudah ganti. Bingung semua, loh kok cepat sekali 2 hari sudah ganti. Bukan 2 hari, 200 tahun lebih. Kaisarnya sekarang Kristen, lihat. Bendera salib di mana-mana. Mahkota Kaisar ada salibnya. Wah, kemudian dia senang, bersyukur kepada Allah. Kisah ini namanya Ashabul Kahfi. Di Gereja Timur kisah ini menjadi kisah yang sangat populer. Jadi cerita rakyat. Ashabul Kahfi itu para penghuni gua. Nah, kisah ini termuat dalam tulisan abad ke-5 yang berjudul Ashabul Kahfi fi Masadir Suryaniyah. Yaitu para penghuni gua menurut sumber Kristen Syria.